Baik, selamat siang. Untuk video tutorial selanjutnya kita akan membuat root dan view pada Laravel. Untuk sebelumnya kita sudah belajar cara install Laravel. Pada tutorial Laravel sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu Laravel. Kemudian apa itu kita belajar tentang Laravel, serta apa itu kelebihan Laravel. Maka pada tutorial Laravel bagian kedua ini kita akan belajar tentang root dan view pada Laravel. Belajar root pada Laravel, root dan adalah sesuatu yang paling datar yang harus kita pahami dalam kita gunakan Laravel. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara gunakannya sehingga kita mudah dipahami. Sesudah itu, untuk membukanya kita buka browser. Oh ya, untuk sebelumnya pastikan exam dalam keadaan menyala. Kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu. Ya, di sini saya gunakan exam control panel v3.2.4. Oke, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita tutup exam. Lalu di sini kita ketik localhost /2 enter seperti ini. /2 enter. Oh iya, kita belum mengaktifkan Laravelnya. Kita buka cmd atau command prompt. Ya, tampilnya seperti ini. Kemudian kita ketik cd enter. Kemudian cd exam spasi exam. Kemudian cd spasi htdoc. Kemudian spasi enter. Kemudian kita ketik cd spasi nama folder kerja yang ada di .c. Folder kerja kita yaitu kuliah_web enter. Ya, kemudian kita hidupkan, kita ketik php spasi artisan spasi serve. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita masuk dalam folder kerja kita yaitu kuliah web. Sesudah kita masuk di folder kerja kita, kita ketik php artisan serve untuk mengaktifkan Laravel. Oke, enter. Kita tunggu waktu sebentar karena ini masih loading.
Oke, ini sudah berhasil untuk kita jalankan. Nah, ini sudah siap untuk kita jalankan. Kemudian command prompt-nya kita jangan tutup, kita minimize ya seperti ini. Kemudian di sini coba kita ulangi. Ya, otomatis dia muncul seperti ini, Laravel. Dia seperti ini. Ini adalah tampilan untuk kita mengaktifkan Laravel. Jadi sebelum itu pastikan exam aktif, kemudian kita harus aktifkan Laravel menggunakan cmd ya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita buka Visual Studio Code. Yang ini. Visual Studio Code. Ya, otomatis tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita pilih file, ada di folder to workpad, kemudian kita pilih exam. Oh ya, bukan ini. Folder kerja kita itu Kula Web. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita pilih di Kuliah Web. Nah, Kuliah Web seperti ini. Kemudian kita buka file web.php di dalam root. Oke, ini root. Ya, kita pilih di web.php. Ya, seperti ini. Ini untuk tampilan awal. Nah, di sini ada perintah root _2 dua kali get buka kurung tanda petik garis miring tanda petik, kemudian koma function buka kurung kemudian tutup kurung dan ya diawali dengan buka kurung kurawal. Kemudian di bawah dari root yaitu return view buka kurung welcome. Kemudian dia di akhir welcome ditambahkan titik koma. Kemudian tutup kurung kurawal, kemudian tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma di belakang tutup kurung. Nah, di sini nama view-nya welcome. Kemudian kita akan melihat nama view welcome.blade.php. Nah, kita akan melihatnya caranya seperti ini. Kita pilih di result, kemudian di bagian dari view. Kemudian di sini welcome.blade.php yang tadi saya katakan. Nah, di sini ini adalah tampilan dari view.blade.php. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan awal. Kemudian di view ini dipanggil oleh root yang tadi. Jadi nama view-nya adalah welcome. Jadi kita tidak tulis di sini, kita tidak tulis lagi welcome .blade.php karena sudah ada di sini. Cukup saja kita tulis welcome saja di sini di bagian PHP web PHP. Kemudian untuk yang ini untuk Laravel
Di sini kita ubah dengan di bagian atas kita ubah dengan nama folder kerja kita. Contohnya Kulaweb. Caranya seperti ini. Kita kembali ke welcome.blade.php. Kemudian kita gantinya di sini. Contohnya di sini saya ganti dengan Kulaweb. Kuliah web, atau tidak gunakan underscore karena di sini tidak sensitif. Web. Oke, seperti ini. Ctrl S, kemudian di sini kita refresh. Nah, otomatis di Laravel yang tadi akan berubah menjadi Kulaweb seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita ingin menggantikan nama dokumentasi dengan nama kita, bisa. Caranya kita copy yang ini. Documentation, kita copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini Ctrl S, Ctrl F. Nah, di sini kita paste yang tadi, Ctrl V. Nah, otomatis dia akan muncul seperti documentation atau dokumentasi, dokumen. Ya, seperti ini. Kemudian kita ganti ini dengan nama kita sendiri, nama masing-masing. Contoh di sini nama saya Marcen Paulus Taimeta. Ya, seperti ini. Kemudian saya simpan. Nah, untuk Visual Studio Code saya di sini dia autosave, jadi dia sendiri tersimpan. Kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini documentation yang tadi sudah rubah menjadi Marcen Paulus Taimeta. Seperti itu, teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini menunjukkan bahwa ini adalah welcome blade, di mana yang tampak ini ada di welcome blade. Nah, welcome blade ini dibuka dengan namanya result. View dibuka dengan nama ini, recent view. Kemudian selanjutnya kita akan membuat root baru di Laravel. Kita akan membuat root baru di Laravel. Di bagian web.php kita akan membuat root baru. Caranya seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat root baru. Caranya seperti ini. Enter. Kita tulis routing titik 2 get buka kurung halo kemudian koma, kemudian function membuka kurung, kemudian spacing tanda kurung kurawal, kemudian kita ketik region. Jadi di sini kita ketik region, selain dia mereturn view, dia juga bisa mereturn string. Di sini jadi region misalnya tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik
hello, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kemudian di bagian belakang kita akhiri dengan titik koma juga seperti ini. Jadi seperti ini, hello, selamat datang di Stikom Uyelindo. Nah, kalau seperti ini teman-teman jangan lupa gunakan titik koma. Kalau contohnya kita tidak pakai titik koma, maka di sini akan muncul error. Di sini akan memberikan perintah 2, berarti ada error. Jadi kita gunakan titik koma. Jadi kita save atau Ctrl S. Nah, di seperti ini rootnya seperti ini, root titik 2 get buka kurung tanda petik halo koma function buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka lagi dengan buka kurung kurawal. Kemudian di regionnya di sini saya gunakan string hello, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang, dan saya akhiri dengan titik koma. Kemudian kita coba jalankan. Kita tulis nama root yang tadi, halo, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul halo, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Jadi seperti ini. Ini adalah root yang pertama. Untuk itu selanjutnya kita akan membuat root baru untuk membuat view yang baru. Selanjutnya kita kembali ke Visual Strip Code. Kita akan membuat root baru. Kita akan membuat root yang baru. Kita enter. Kemudian kita tulis root titik 2 ya, seperti ini. Oh ya, spasi, jangan lupa di spasi ya, atau enter seperti ini. Root get buka kurung, nama viewnya saya pakai blok koma function kemudian buka kurung koma kemudian kita enter. Kemudian kita mereturn kemudian nama viewnya kita kasih nama blok. Oke, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan titik koma, dan di bagian bawah juga kita akhiri dengan titik koma seperti ini. Ini kita buat root baru dengan nama blok seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat view-nya. Nah, kita akan membuat view baru. Nah, kita klik di view. Caranya kita klik di view, kemudian kita klik di bagian atas, di bagian tambah ini kita buat folder baru yaitu blog.php. Enter.
Nah, otomatis dia akan membuat halaman baru seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Kita akan membuat menambahkan script HTML dengan caranya kita klik tanda seru, kemudian tekan tab, maka otomatis dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan selamat datang di blog. Saya tambahkan BR. Ini BR gunanya untuk spasi. Kemudian enter. Stikom Yelindo Kupang. Dia seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian di sini juga kita save. Ya, seperti ini. Kemudian kita jalankan, kita buka browser, kemudian di sini kita ketik blog, maka dia akan muncul seperti ini. Selamat datang di blog Stikom Yelindo Kupang. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ini tentang pembahasan tentang view dan root. Nah, ada caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat controller pada Laravel. Pada modul kali ini kita akan belajar tentang yang namanya controller pada Laravel. Karena tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang root dan view pada Laravel. Kita juga akan membuat beberapa contoh penggunaan dan cara penggunaan controller pada Laravel. Dan sama seperti framework, Laravel juga memiliki yang namanya controller untuk mengolah data. Baik, kita mulai dari pengertian controller dari Laravel. Sama seperti controller pada framework PHP, karena sama-sama menerapkan konsep entity dalam pengembangan penggunaan framework PHP-nya. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. View itu yang berhubungan dengan user interface, model itu berhubungan dengan entity atau database-nya. Jadi secara mudahnya, controller bisa kita pahami sebagai pengatur view dan model. Controller sendiri biasa berperan sebagai pengolah data. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio Code. Kemudian kita lihat lokasinya di HTTP. Untuk melihat lokasi controller, kita langsung ke PHP di bagian atas, kemudian controller. Ya, seperti ini. Controller. Nah, ini adalah untuk tampilan pertama untuk controller. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan link dokumentasi dari situs resmi Laravel langsung tentang controller Laravel. Linknya yaitu https://2/laravel.com/enam.x/controller. Ya, seperti itu. Saya ulangi, linknya https://2 kali laravel.com/doc
6.x garis miring controller. Ya, seperti itu linknya. Ya, saya langsung ketik saja linknya di Word biar teman-teman bisa paham atau bisa tahu. Kalau saya sebut saja teman-teman bisa bingung. Nah, seperti ini. https://2 garis miring 2 kali laravel.com kemudian garis miring doc kemudian garis miring 6.x garis miring controller. Ya, seperti ini. Ini adalah linknya. Seperti ini. Ini adalah linknya. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk selanjutnya kita membuat controller Laravel. Cara membuatnya sangat mudah. Untuk itu karena cara kerjanya ada 2 cara. Yang pertama, kita membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung controller baru dalam folder apps garis miring http garis miring controller. Dan cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah PHP Artisan dari Laravel. Kita mulai dari cara yang pertama, membuat controller dengan cara manual. Di sini kita akan menggunakan cara penulisan format Laravel. Untuk penulisannya kita buat folder kerja dalam controller. Nah, di sini kita akan membuat folder kerja. Di sini dengan nama foldernya pegawai controller .php. Ya, seperti ini. Pegawai controller.php. Setelah itu kita akan menuliskan script PHP. Kita menuliskannya tanda tanya PHP, enter. Kemudian namespace app /back kemudian http/back controller titik koma diakhiri dengan titik koma, enter. Use Illuminate /back http/back kemudian request. Dan diakhiri dengan titik koma, kemudian enter. Kita ketikkan kelas
Kita ketikkan kelas, nama folder kerja yaitu pegawai controller. Kita ikuti sama seperti yang di atas ini. Pegawai controller, kemudian extend controller, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter. Oke, seperti ini. Kemudian kita save file atau Ctrl S. Nah, di sini ada back PHP-nya di bagian atas ini. Setelah itu, kemudian setelah back PHP-nya ada namespace app garis miring http garis miring controller, seperti ini. Kemudian use Illuminate garis miring http request. Kemudian kelas pegawai controller ini folder kerja kita, kemudian extend controller, ya seperti itu. Kemudian setelah ini yang di dalam sini kita isi dengan pegawai controller, isi, kita kasih tanda dengan isi pegawai, controller seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membuat controller pada Laravel. Setelah itu kita masuk ke dalam cara penggunaan. Kemudian kita lanjut lagi ke cara yang kedua, kita membuat melalui PHP Artisan. Kita buka command prompt atau cmd. Command prompt. Oke, di sini kita ketik cd garis miring enter, cd exam enter, cd htdoc kemudian cd nama folder kerja yaitu kuliah web, kuliah underscore web, enter. Nah, sudah kita masuk dalam folder kerja kita, kita ketik untuk mencoba, kita ketik PHP Artisan, kemudian enter. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, di sini ada banyak perintah di sini. Kita bisa membuat controller otomatis menggunakan PHP Artisan. Nanti akan ada banyak lagi yang akan saya jelaskan pada tahap selanjutnya tentang PHP Artisan. Sekarang kita akan mencoba membuat controller dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita akan membuat controller baru dengan menggunakan nama dosen controller.php. Kemudian caranya kita ketikkan scriptnya. Caranya
kita ketik php artisan make titik 2 controller nama controllernya spasi dosen controller controller seperti ini. Kemudian oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan errornya di mana. Ya, karena di sini saya gunakan PHP artisan make titik 2 controller dosen controller, otomatis terjadi error karena namanya sudah ada. Ya, saya ulang kedua kalinya tetap sama error. Yang ketiga kali saya mencoba mengganti nama yang berbeda. Di sini saya gunakan PHP artisan make titik 2 controller spasi siswa controller. Nah, di sini sudah jadi, ini sukses atau controller create successful. Ya, ini sudah jadi. Sekarang kita lihat di Visual Studio Code. Nah, di sini sudah otomatis siswa controller muncul. Nah, scriptnya kita tidak tulis lagi karena otomatis sudah muncul. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya, selesai. Ini sudah selesai dalam pembahasan pembuatan controller. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan cara menggunakan controller pada Laravel. Cara menggunakan controller Laravel seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Controller bisa menjalankan apa saja. Di contoh ini kita akan membuat contoh penggunaan controller yang sederhana, yaitu kita akan mencoba memanggil controller bagian luar. Oke teman-teman, sekarang kita coba membuka. Kita akan membuka file root di bagian bawah. Ini file root ini. Kita kasih turun web.php ya. Di sini kita akan membuat root baru. Nah, kita akan membuat root baru untuk mengakses memanggil controller dari root dan ketikkan perintah berikut. Kita ketikkan scriptnya. Kita ketik root baru. Caranya seperti ini. Enter root titik 2 get buka kurung tanda petik tanda petik, kemudian dosen atau siswa huruf kecil semua ya, siswa, kemudian di belakang tanda petik kita kasih tanda koma, kemudian tanda petik lagi, siswa controller sesuai dengan nama folder kerja yang ada di controller. Dengan nama folder kerja siswa controller, kita harus memberi nama sesuai dengan di bagian controller ini. Jadi di sini namanya siswa controller. Di sini diawali dengan S besar dan C besar, siswa controller. Kemudian add siswa controller, add
indeks seperti ini, dan jangan lupa teman-teman diakhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Setelah itu kita membuat fungsi baru di siswa controller. Saya di sini. Kita membuat fungsi baru di siswa controller. Di sini public function index, kemudian buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal, enter, kemudian demericent, tanda petik, selamat datang di Stikom Wiyelindo Kupang. Selamat datang di Stikom Wiyelindo Kupang, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Kemudian kita buka browser untuk kita mencoba. Ini saya close. Ya, kemudian di sini saya ketik di sini. Oh iya, betul. Nah, jika tidak ditemukan seperti ini, berarti salahnya di sini. Kita harus aktifkan Laravelnya dulu. Kita harus aktifkan. Caranya ketik php artisan serve, seperti ini, php artisan serve, kemudian enter. Nah, seperti ini berarti. Coba kita jalankan, atau F5. Oh iya, betul, saya lupa, koneksi internet saya tidak aktif. Nah, seperti ini dia akan muncul jika kita aktifkan Laravelnya di command prompt. Jangan lupa untuk mengaktifkan koneksi internetnya. Nah, jika sudah mengaktifkan Laravelnya, otomatis dia akan muncul error seperti ini. Dia akan muncul error seperti ini. Kemudian untuk mengatasi errornya, kita ambil yang ini, kita copy yang ini, target class siswa controller dosen does not exist ya. Kita copy ini, kemudian kita cari tahu di Google ya, Ctrl C, kemudian kita buka tab baru, kita pastinya di sini, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang ini, mengatasi target class controller. Ini Laravel 8. Nah, di sini ada pembaruan di Laravel 8 dalam kita mendefinisikan root. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ambil yang nah ini, atau cara lain kita bisa juga dengan menambahkan path atau namespace pada exchange root seperti di bawah ini. Kita ambil yang ini, kita copy ya.
kita copy, klik kanan, copy, atau langsung saja Ctrl C, kita letakkan di sini, di bagian sini. Kita simpannya di sini. Saya Ctrl V. Ini dia punya nama root. Nama rootnya app http controller, seperti ini. Rootnya mulai dari app http controller, seperti di atas sini. App http baru masuk dalam controller seperti ini. Kemudian kita Ctrl S atau save all. Kemudian kita kembali ke ini. Kemudian kita refresh. Nah, otomatis akan muncul selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Ya, seperti ini. Jika teman-teman menemukan error, teman-teman bisa cari di Google dengan cara yang seperti tadi. Oke, ini adalah cara membuat controller pada Laravel. Selesai.